sholat itu wajib, tapi kenapa kalau kita ngedenger azan, kasur tuh jauh lebih menggoda. Yang alhasil ngebuat malaikat bingung. Ini sebenarnya kenapa sih sering nunda-nunda sholat? Nah, yuk kita bahas bareng Ustadz. Ngopi bareng Ustadz. Yuk kita bahas. Ubur-ubur ikan lele. Assalamualaikum Le. Balik lagi barengan Ikram Afro dan juga Ustadz Arifin Nugroho di acara Ngopi Bareng Ustadz. Wah, suasananya asik banget Ustadz. Waduh, luar biasa nih, sesejuk hati. Wah, Masya Allah. Semoga konten kita juga bisa ngasih kesejukan. Karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari netizen di kolom komentar kemarin. Masya Allah, Masya Allah. Sebenarnya Ustadz, banyak hal sepele nih di kehidupan kita, tapi sebenarnya kita nggak tahu latar belakang masalahnya. Ya. Contoh, salah satu syarat wajib sholat adalah wudu. Iya. Ya kan? Tapi kenapa Ustadz, wudu itu cuma kayak sebagian doang? Kenapa zaman dulu tuh nggak turun kayak wudu langsung diwajibin mandi gitu? Apakah karena dulu zaman air kurang atau gimana itu Ustadz? Iya. Bagus banget nih pertanyaannya gitu. Mantap. Kan. Ini kita sholat kadang-kadang begini ada pertanyaan juga yang ekstrim. Kayak kita buang angin. Ya kan? Kan batal tuh wudu. Ya. Buang angin tempatnya di belakang. Tapi kenapa begitu suruh wudhu kok cuci muka? Gitu nyambung ya? Emang muka ada apanya? Gak ada masalah. Iya kan? Tangan kan gak ngapa-ngapain. Kita buang angin bukan buang muka. Iya juga buang muka tuh gak mungkin kan? dong. Ya. Nah jadi memang kadang-kadang di dalam agama itu Mas Ikram, ada hal-hal yang dia itu sifatnya bahasa syar'inya itu ta'abudi. Ta'abudi itu artinya mengetes bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Gitu loh. Artinya ada beberapa hal yang ketika kita bicara tentang ibadah itu memang tidak diakal. Dan akal memang tidak ada apa istilahnya ya, hak gitu loh. Contoh misalkan seperti mengusap khuf tuh di dalam bersuci itu ada istilah dia kalau sudah wudu apa segala macam nih, misalkan dalam kondisi tertentu musim dingin yang terlalu dingin atau apa atau dia, nah iya kayak kita kan? Nih ya kan, nah misalkan dia pakai satu sepatu yang memenuhi ketentuan, dia wudu nggak usah copot sepatu nggak apa-apa, dia usap aja. Nah, yang diusap atasnya bukan bawahnya. Padahal kalau kita lihat yang kotor mana? Yang bawah. Yang bawah. Kenapa? Nah itulah dia kata sahabat Ali. Laukana dinu birra'i, kalau andai agama ini dengan akal, maka yang bawah ini lebih berhak diusap daripada yang di atas. Untuk menunjukkan bahwa agama ini memang diantaranya adalah bagaimana seorang hamba itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah dengan apapun. Nah, diantaranya wudu dites kita. Gitu loh. Yang keluar angin di belakang yang diusap muka. Nggak nyambung dong. Itu satu. Bagaimana kita melihat sebagai hamba ini harus mengikut pada apa yang disampaikan oleh Allah. Yang kedua, nggak nyambung itu mungkin karena kita pakai akal. Terlalu pakai logika. Yang kadang-kadang logika kita memang tidak nyambung. Karena logika kita terbatas. Kita untuk semua apa yang ada di indera kita ini memang terbatas. Contoh misalkan, saya bisa melihat, tapi apa yang ada di balik bukit ini saya nggak bisa melihat. Artinya terbatas dong, iya kan? Telinga saya bisa mendengar, tapi mendengar apa yang ada di danau di bawah nggak mungkin dong. Ya, semua serba terbatas. Nah, di situ justru ada pelajaran yang luar biasa juga buat kita. Kita ini sebagai manusia semuanya ada batasnya. Jangan sampai kita itu menganggap kita ini maha, segalanya. Sehingga ketundukan kita kepada Allah itu menjadi kunci kebaikan, kebahagiaan. Contoh misalkan, wudu ini bagus loh itu tadi pertanyaan itu. Karena apa? Memberikan pelajaran untuk menata hati. Maksudnya gimana tuh? Wudu kok menata hati ya? Iya. Coba bayangkan, tadi kita tanya, kenapa wudu ini kok cuma sebagian? Atau kenapa kok wudu ini ketika saya buang air kecil, kenapa kok yang nggak ada urusannya dengan tangan, kaki segala macam harus dibasuh atau harus disitulah dia letak bagaimana kita ini melihat apa yang ada dari Allah itulah yang terbaik. Ya kan? Oh begitu ya. Misalkan ini kita pasrahnya bukan dengan akal kita pasrahnya dengan ketentuan Allah. Ya. Dalam kehidupan kadang-kadang kan begitu tuh. Kita punya keinginan, ya. Tapi ternyata yang terjadi keinginan Allah. Gitu. Makanya ada dalam pepatah bahasa Arab itu, ana urid, anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Saya mau, kamu mau, dan Allah itu melakukan apa yang dia maui.
dan itu yang terbaik. Oke. Gitu. Jadi kadang-kadang kita dalam wudhu juga begitu. Ada hal-hal yang memang secara akal tidak bisa dinalar, tapi itulah dia. Di situ ada pelajaran karena setiap ibadah itu mendidik manusia untuk bisa menjadi hamba Allah yang baik. Oke. Gitu. Ustadz, aku jadi kepikiran nih sama pertanyaan Ustadz tadi bahwa ketika kita sholat tuh kan kita diwajibkan ya, setahu aku untuk tetap bersih dan suci. Iya. Cuman masih banyak nih anak-anak muda, termasuk gue juga yang beranggapan bahwa kalau badan keringet nih mesti kerja, anggaplah kerjanya outdoor, Ustadz. Oke. Terus menghadap Tuhan, aduh badan gue nih apek nih, tetap sholat atau enggak ya? Iya. Itu gimana tuh? Tuh, pertanyaan bagus. Jadi kalau di dalam sholat itu yang menjadi syaratnya adalah bersih dari najis. Berarti bau ketek nggak najis ya? Iya. Nah, kita harus pahami mana yang najis, mana yang kotor. Karena kadang-kadang yang kotor belum tentu najis. Yang najis belum tentu juga lo kelihatan kotor. Contoh begini, teman-teman kita nih, misalkan di sini di kebon nih ya, dia waktu duha, waktu duhur misalkan habis ngambil teh, habis ngambil apa dari kebon gitu. Sambil ngopi ya, Ustaz ya. Waduh, ini kita pagi-pagi langsung menikmati kopi ya. Ya, baru imsak, Ustaz. Ya, diminum, Ustaz. Imsak entar Ramadan, kita kan belum Ramadan. Ya. Ini nih pada keringetan semua, pada apa segala macam. Kalau keringet dan apa yang ada pada dirinya itu baik tanah atau apa tidak ada yang najis, maka sholat silahkan sah. Dulu para sahabat juga begitu dong. Dalam perjalanan padang pasir, bayangin Nggak ada deodoran. nggak ada deodoran, bajunya itu baju katun yang tebal-tebal itu, panas, keringet nggak kebayang. Sholat nggak ada masalah. Tapi ada kadang-kadang nih, mohon maaf, kita yang kerja di kantor, udah AC, baju kita wangi segala macam, begitu mau ke kamar mandi, buang air kecil, kadang-kadang buang air kecilnya berdiri, terus ternyata ada yang nyiprat walau mungkin 1-2 tetes tuh, itu najis. Kelihatannya mah kalau di hadapan kita, ini kayaknya pekerja kebun yang banyak keringat di siang hari, lah sebelah ini wangi parlente gitu ya. Tapi ini nggak menjadi arahan. Tentu yang suci itu menjadi syarat. Walaupun dalam kondisi yang super rapi, tapi kalau ada najis ya nggak sah. Betul. Makanya Nabi pernah lewat satu pemakaman. Nabi begitu lewat ngambil pohon begini nih, ngambil pohon dipotong, diletakkan di atasnya. Satu diletakkan di atasnya. Para sahabat bingung dong. Kenapa kok Nabi dengan 2 kubur ini kok kayaknya satu ditaruh. Terus Nabi tanya, innahuma la yu'adzaban. Ini berdua ini dalam kondisi sedang disiksa. Oh, ini di atas kuburan tuh. Di atas kuburan nih, ya, kan ya. Nabi kan diberikan info oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ini 2 kubur sedang disiksa. Sahabat yang lain nggak tahu kan? Lalu Nabi mengatakan yang satu disiksa, ini yang mau kita ambil, yang satu biarin aja dah ntar buat episode berikutnya. Yang satu kata Nabi ini disiksa karena apa? Disiksa karena dia tidak layas tatir minal baul. Tidak hati-hati ketika dia itu buang air kecil. Jadi buang air kecilnya itu sembarangan, dia tidak pedulikan, ada yang nyiprat segala macam, setelah itu dia sholat gitu. Oh, itu alasannya kenapa laki-laki banyak masuk neraka gara-gara itu ya? Nah, itu termasuknya. Nah, itu kan dia nggak kotor, istilahnya nggak bau apek gitu kan. Iya. Tapi ada najis. Nah, Oke. itu yang perlu diperhatikan. Menarik, tadi nyambung juga nih sama pertanyaan Ustadz yang tentang sahabat Nabi dalam perjalanan. Dan aku ngerasa ini banyak terjadi di kalangan anak muda ya. Contoh kita anggaplah lagi musafir ke kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, yang dominannya banyak macet, Ustadz. Iya. Terus kita ini udah tumburan waktu sholat, lagi di jalan tol, macet. Kita sholat di jalan nggak ketemu musola. Berhenti nggak mungkin dong. Berarti nggak mungkin. Di bahu jalan tiba-tiba gelar sajadah Allahu Akbar. Mending di mobil. Viral tuh. Salah lagi kan? Salah lagi. Lebih baik mana, Ustaz? Sholatnya telat karena faktor macet, apakah dosa karena situasi ya, atau nyusul tapi belakangan? Tapi apakah mengurangi amalan? Kalau nyusul bisa duluan. Nyusulnya maksudnya mengkodok itu gimana tuh? Iya. Jadi misal begini nih, Mas Ikram jalan, nggak tahu kan kalau ternyata kondisi tol itu macet. Taruhlah kita bikin kasusnya begini, masuk tol sebelum adzan duhur, ya kan? Begitu masuk tol macet, adzan duhur. Nah, jadi pertanyaan begitu kan? Saya mau sholat nggak mungkin dong berhenti rest area juga. Nggak ketemu, macetnya stuck segala macam. Keluar pintu tol ada 2 kemungkinan. Makin macet. Pasti terlambat, ya kan? Artinya keluar pintu tol ya sholatnya udah waktunya udah mungkin nggak dapat di awal. Bagaimana? Ya kalau keluar pintu tol masih memungkinkan duhur dan belum adzan asar, sholat nggak ada masalah. Oke. Perkara pahala
Tuhan yang ngatur. Tuhan yang ngatur. Ntar ribut kalau kita ngaturin pahala orang. Benar. Iya. Ngaturin duit sendiri susah. Betul. Tapi nah ini ada kasus yang kedua tadi kan, begitu keluar tol ternyata sudah adzan asar. Udah lewat tuh. Sudah lewat sebab macetnya luar biasa. Gimana? Ya nggak apa-apa, ada istilah dalam syariat namanya qadha. Jadi dibayar bukan di waktunya. Begitu sampai di tempat, kalau misalkan kita sudah bisa sholat langsung sholat. Urut duhur dulu lalu asar. Oke, berarti Islam Gitu. itu fleksibel. Oh, Ustaz, ya? fleksibel. Nah, Ya. ada satu pertanyaan Ustadz di kolom komentar yang nanya bahwa sekarang ini lagi zaman anak-anak sekarang ini fashionnya itu agak Islami, yaitu celana cingkrang. Wih, Nah, iya, ya iya. kan, jangan-jangan anak sekarang ini sebenarnya adalah remaja masjid. Oh iya ya, betul juga. Tapi yang jadi pertanyaan Ustadz, kita ini kan kadang anak muda berangkat sholat fashionnya anggaplah kayak celana jin kayak gini, tapi suka melalaikan Heeh. bahwa pakai celana jin atau celana biasa yang lebih di atas mata kaki, jadi bawah. turun ke bawah. Turun ke bawah. Nah Oke. itu tuh sebenarnya apakah sah sholatnya kah atau tidak? Itu gimana tuh? Sebenarnya dalam sholat itu yang diminta hanya satu kalau bicara pakaian. Apa Oke. dia? Nutup aurat. Nutup aurat. Kalau dia nutup aurat aman. Aurat laki-laki dari pusar sampai dengan Cool. dengkul nih ya. Ya. Ini secara umum kalau ini ditutup ya, ini aman. Tapi ada aurat juga yang harus ditutup secara adab. Jadi sampai dengan mana nih? Sini Leher. ya, leher sampai dengan kaki. Jadi kalau itu tertutup aman sudah. Nah, sekarang kalau umpama di bawah mata kaki, di atas mata kaki itu bukan menjadi salah satu syarat sahnya sholat. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang gimana tuh yang di bawah mata kaki? Kembali kepada tujuan yang tadi, kira-kira di bawah mata kaki ketika dia lagi jalan gitu ya, ada najis apa enggak? Ah benar. Kalau misalkan nggak ada najis, ya nggak ada masalah. Ya, misalkan jalannya dari rumah juga ya lantai tempat dia, terus langsung mungkin jalan ke kantor, langsung mungkin jalan ke mall, langsung mungkin jalan. Ya tempatnya itu nggak ada najis ya nggak apa-apa. Oke. Gitu. Yang penting tetap sholatnya poinnya Ustadz ya. Iya, Nah, yang penting itu. sholat. Sholat dengan pakaian yang menutup aurat dan terbebas dari najis. Nah, yang kadang-kadang jadi masalah malah bukan di bawah malahan. Kadang-kadang nih teman-teman kita nih yang anak-anak muda nih dia pakai celana terus pakai kaos. Begitu lagi sujud naik nih belakang gitu loh. Apakah itu batal sholatnya? Iya dong, pasti kan Oh. apalagi kelihatan belah. Nah, itu batal sebab auratnya terlihat. Salah satu rukunnya sholat itu menutup aurat. Dan bagiannya dari pusar dan ini udah termasuk di Iya, Oke. sudah. Nih, Gitu. dicatat teman-teman ya. Yang mungkin sering sempaknya kelihatan mulai pakai dalaman yang agak besar lah minimal, jadi nggak terlalu ngepres ya. Iya. Ini kalau ngobrolin soal ini menarik, tapi bahasa durasi kita teman-teman nanti kita bakal bahas lagi deh. Soalnya kalau ngebahas soal sholat, hal-hal ringan yang versi dalam sholatnya dulu itu panjang banget. Jadi kalau kalian masih punya pertanyaan tentang bab sholat ataupun adab sholat, boleh Ya. langsung komentar, subscribe dan juga aktifin loncengnya di channel YouTube kita BPKHRI, karena kalian kalau nge-share video ini insya Allah tuh dapat pahala, apalagi nih bulan puasa jadinya double. Ya Ustaz ya. Masya Allah. Kalau gitu gue Ikram Afro dan juga Ustadz Arifin Nugroho pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.